لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Operasional Haji 2025 dinilai berjalan lancar dan tertib. Anggota Amirul Hajj Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyampaikan hal ini langsung dari Mekah kemarin. Menurutnya, seluruh proses haji berjalan baik, mulai dari Jeddah hingga Mina. Ia ikut memantau langsung pelayanan jemaah di Tanah Suci. Semua fasilitas seperti tenda, kendaraan, dan logistik tersedia dengan baik. Dudung menyoroti kesiapan Saudi yang sangat membantu kelancaran, termasuk saat Armusna, pergerakan jemaah tertib dan terkendali. Ia menjelaskan fenomena jemaah berjalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Menurutnya jemaah terpengaruh negara lain, padahal bus tersedia jika sabar menunggu. Di Mekah, di Madinah tidak ada kiamat ya. Semuanya berjalan lancar, sangat normal ya. Tapi namun demikian saya minta kepada rekan-rekan media tanya apa adanya ya, jangan ada ditutupi. Kalau ada masalah, kalau nggak ada masalah. Ya jadi saya kira kami datang di sini untuk menyaksikan sendiri bagaimana Bapak Ibu, mana perkembangan, sudah makan Bu? Alhamdulillah sudah. Gimana apa yang dirasakan? Ada masalah Pak? Alhamdulillah tidak ada. Kita yang kloter pertama dan kloter kedua, alhamdulillah lancar-lancar saja Pak Menteri. Lancar semuanya Pak. Nah, coba silakan deh wartawan sampaikan. Ya jangan kepada kami nanti bisa subjektif ya. Tanyakan kepada apa adanya ya. Acak aja siapa. Apakah seperti yang terjadi di pemberitaan di tanah air kita atau tidak ya. Nah, jadi inilah jemaah kita ini, silakan. Ada pesan khusus nggak sebelum kita menanyakan kepada jemaah? Pesan khusus kepada jemaah? Saya hanya ingin memesankan kepada kita semuanya ya, mari kita jujur ya, melihat kenyataan, jangan kita membuat resah umat kita, masyarakat kita ya. Alhamdulillah ternyata jemaah kita merasakan apa yang nanti Anda akan tanyakan sendiri. Tidak ada sesuatu yang istimewa di sini, tidak ada peristiwa yang sangat genting, semuanya berjalan lancar dan tidak ada kiamat. Berarti dipastikan memang pelaksanaan haji tahun ini tertata dengan baik ya? Ya, tanya sendiri pengakuan dari jamaah-jamaah lain, negara-negara lain dan lain sebagainya ya kan. Menteri lagi ramai kan soal isu kuota 50% akan dihilangkan tahun depan. Ada komentar terkait itu Pak, untuk biar nggak ada keresahan Pak bagi masyarakat? Saya nggak pernah dengarkan. Ya, berapa kali kami rapat nggak pernah mendengarkan isu itu ya. Karena kita kan sebagai apa ya, resmi ya, selaku Menteri Agama dan juga sebagai Amirul Hajj, kami tidak pernah mendengarkan isu itu. Ya. Tapi kalau mungkin teman-teman yang lain mendengarkan, saya sendiri nggak pernah. Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia selalu saya katakan sangat baik. Ya, ya memang ada kelemahan, tapi kelemahan siapa? Semuanya negara-negara juga punya kelemahan ya kan. Jadi tidak ada yang sempurna. Kami akui banyak kelemahan, maka saya minta maaf. Ya. Jadi juga saya mohon jangan kita dipelintir seolah saya mengatakan Raja minta maaf, enggak lah. Malah saya mengatakan bahwa justru kita merasakan sendiri, berkali-kali juga saya melakukan ibadah haji, ini paling tertib. Jamaah haji kita ini tidak ada campur baur dengan orang-orang yang tidak punya nusuk ya kan, maka itu jalanan-jalanan jadi hening ya, kemah airnya lancar. Dulu kadang-kadang airnya habis ya. Nah sekarang ini air melimpah, kemudian juga makanan juga ya. Memang ada ya 1-2 orang terlambat itu karena mungkin kemacetan jalan, biasa lah. Tahun-tahun lalu juga terjadi dan jamaah-jamaah negara lain juga terjadi. Ya bagi saya adalah semuanya normal saja ya.
tidak ada sesuatu yang sangat istimewa yang perlu kita khawatirkan sampai hari ini loh. Tapi untuk lebih jelasnya tanyakan sendiri jamaahnya. Jangan tanyakan kepada siapapun kecuali yang merasakannya kan. Silakan Mbak ya. Bapak, soal kuota haji 2026? Ya belum. Ya, nanti akan diumumkan pada waktunya ya kan. Bapak banyak jumpa dan menyapa jamaah. Biasanya yang disampaikan jamaah pada Bapak selama ini apa? Ya, kita sampaikan, apapun yang Bapak Ibu rasakan, sampaikan apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, kalau ada kelemahan kami, itu kelemahan kami. Tapi juga jangan sampai nanti mendramatisir ya, ada 1-2 kejadian kasus, tetapi seolah-olah semuanya menjadi kenyataan itu ya. Itu kan nggak fair. Jadi mari kita fair di dalam menyampaikan sesuatu ya. Di sini tidak ada kebohongan publik ya. Lihat sendiri jamaah kita. Lihat sendiri petugas kita berjibaku di tengah lapangan yang sangat panas. Mereka juga punya harga diri, mereka juga punya keluarga, mereka juga punya pengorbanan, tapi jangan sampai mereka kita anggap itu nggak ada apa-apanya ya kan. Ya seperti Anda juga media. Jadi saya mohon maaf betul-betul, mari kita memberikan informasi kepada masyarakat apa adanya ya. Di sini tidak ada sesuatu yang genting, tidak ada kiamat, tidak ada macam-macam. Berjalan seperti apa adanya ya, normal semuanya, perjalanan biasa kok haji ini. Tidak ada sesuatu yang misalnya ada fenomena-fenomena sampai nggak makan berhari-hari itu. Terima kasih Pak Menteri. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman selaku anggota Amirul Hajj. Saya terlibat langsung di bawah Pak Menteri Agama untuk melihat Bahkan turun ke lapangan Pak. Proses bagaimana pelaksanaan jemaah haji. Memang betul bahwa menurut saya pelaksanaan jemaah haji ini luar biasa, artinya seluruh panitia yang terlibat dan bahkan jemaah haji Indonesia pun mudah diatur. Dan pelaksanaan dari mulai turun dari Jeddah atau dari Madinah sampai ke Mekah melaksanakan tawaf dan kemudian proses wukuf di Arafah sampai Musdalifah lanjut ke Mina, itu berjalan dengan lancar, baik transportasi, kemudian sarana dan prasarana, tenda-tenda yang disiapkan, bahkan pemerintah Arab Saudi menyediakan tenda cadangan, bahkan kendaraan antisipasi kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk rumah sakit yang disiapkan. Dan pelaksanaan di Musdalifah sampai ke Mina, betul tadi disampaikan Pak Menteri, memang ada jemaah kita setelah wukuf di Arafah, bahkan berangkat dari hotel ke Arafah, banyak pengertian-pengertian lain, ada justru berangkat berjalan kaki karena itu disunahkan. Begitu juga dari Arafah termasuk ke Musdalifah, dari Musdalifah ke Mina. Nah ini yang kemarin sedikit ada beberapa saja yang kredit karena memang tidak sabar menunggu di kendaraan. Karena teman-temannya atau dari negara lain udah berjalan duluan, takut kepanasan. Padahal sebetulnya kalau misalnya sabar menunggu, itu akan cepat sampainya. Beberapa tempat yang saya lihat dan bahkan secara personal pun saya tanya kepada para jemaah tahun ini sangat puas. Saya pernah melaksanakan haji juga tahun 2023, ini justru lebih tertib dengan aturan-aturan yang dikembangkan saat ini oleh pemerintah Arab Saudi. Ini lebih ketat, tidak serta-merta mudah orang masuk ke Mekah, apalagi sampai ke Arafah, Musdalifah dan Mina, sehingga pengaturan transportasi pun betul-betul ketat, tidak mudah, dan kemudian pengaturan masalah makanan, lalu lintas jemaah, baik pada saat di lempar jumroh dan sebagainya, ini betul-betul ketat. Dan tentunya pemerintah Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi yang dengan sistem yang baru ini lebih lancar dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Tentunya ada hal-hal yang kecil memang kita dapat laporan, tapi itu kasuistis dan tentunya dari 1-2 orang yang menyampaikan keluhan dan itu langsung bisa ditangani oleh para petugas haji. Dan sekali lagi saya sampaikan juga terima kasih kepada para petugas yang luar biasa, baik seluruh petugas yang ada, baik mahasiswa yang terlibat di sini, TNI, Polri, yang kalau saya perhatikan beban tugasnya luar biasa. Tolong ini juga menjadi perhatian pemerintah kita yang kita harus memberikan penghargaan kepada mereka. Karena mereka sudah jelas lebih capek daripada jemaah haji. Karena mereka harus ekstra, harus membantu baik yang hilang maupun yang tersesat dan sebagainya, termasuk yang sakit dia harus mempertemukan dengan keluarganya dan sebagainya. Mungkin ini tambahan dari saya, semoga ke depan pelaksanaan jemaah haji berikutnya akan lebih lancar, aman, dan nyaman. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.